Sungai Musinyo terkenal dengan pempeknya. Jembatan Ampera yang anggun, Masjid Agungnya yang cindo, menambah terkenalnya kota kesayangan kita. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga. Hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, Palembang Darussalam. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Pulau kemarau yang tenang, benteng Kuto Besar yang cindo, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Bujang gadisnya oi belagak niat, adat budayanya tetap dijaga. Hasil buminya oi banyak niat, pembangunannya rata di mana-mana. Oi Palembang Darussalam, oi Palembang Darussalam, Palembang kota kita, 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 Palembang Darussalam, Palembang kota kita. Dalam situasi darurat, masyarakat seringkali bergotong royong membantu satu sama lain. Tradisi gotong royong ini sangat kuat di banyak komunitas Indonesia, terutama dalam membantu korban bencana, membangun kembali rumah atau membersihkan area yang terkena dampak. Gotong royong menjadi sistem kerjasama tradisional yang luar biasa di masyarakat. Gotong royong menjadi sistem kerjasama tradisional yang luar biasa di masyarakat. Komunitas adat seringkali memiliki sistem kerjasama mengatur pembagian air atau sistem irigasi. Hal ini juga berperan dalam mengatasi dampak bencana terkait air seperti banjir atau kekeringan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Tentunya masih bersama saya lagi. Saya sendiri Pilem Makomi, dan juga ada kedua rekan saya dari GPS Garuda Putra Sport. Ada Ragil dan juga ada Faris. Kita sapa kembali. Masih aman ya? Masih aman. Aman terkendali. Baik, tentunya tadi sudah kita banyak juga membahas tentang komunitas dari GPS ini sendiri, dan juga perihal giat ataupun turnamen Fun Mini Soccer yang bakal segera dijalani. Nah, kita ke kalian berdua lagi nih masing-masing, mungkin dari secara individu ya. Oke, nah kalau Fahri sendiri memang senang bersosialisasi atau memang senang hobi berkomunitas dari dulu atau gimana nih Faris? Kalau Paris sendiri sebenarnya dari SD udah tergabung ke dalam SSB sebenarnya. Kalau dalam dunia sepak bola ya. Jadi memang dari kecil hobi di sepak bola, futsal, mini soccer. Emang individu sendiri awalnya itu sangat senang bermain sepak bola. Jadi sampai sekarang ya kalau bisa tetap tergabung ke dalam komunitas dari tingkat SMP, SMA. Bahkan pada saat kuliah kemarin juga masih aktif ikut lomba, dan setelah tamat kuliah barulah terbitlah mini soccer di Palembang. Berarti memang basicnya dulu memang senang olahraga ya? Betul. Memang senang olahraga, dan sampai saat ini masih konsisten walaupun sudah bekerja juga, tapi tetap hobi tidak dilupakan ya. Tidak gitu. dilupakan. Menjadi salah satu identitas dari diri sendiri juga. Oke, kita ke Ragil Barak. Ragil ini selain event konsultan, beliau ini juga freelance ya. Freelance di bidang apapun sepertinya bisa galau ini. Apa lu gak ada? Apa lu mau gue ada? Apa yang lu minta gue ada. Jadi gimana Gil? Ragil saat ini lebih fokus kemana nih kalau untuk aktivitasnya? Oke, kalau Paris tadi kan dia gabung komunitas ya. Kalau saya lebih sering mengumpulkan komunitas-komunitasnya, Bil. Mengumpulkan ya? Betul. Jadi mungkin komunitas yang ada di Kota Palembang kita kumpulkan. Mungkin mereka bisa support di suatu event ataupun kegiatan acara tentunya seperti itu. Jadi yang Paris komunitas bergabung, saya mengumpulkan komunitasnya seperti itu. Si Ragil orang yang mengumpulkan komunitas tersebut ya. Oke Ragil, jadi selain event-event dari semacam Fun Mini Soccer ini, event-event apa aja nih yang pernah Ragil garap atau jalankan? Mungkin kita pernah jalan di Pembareng Vin ya dulu ya, di meet and greet Habibin Ainun ya. Waktu itu Yui MC-nya kan. Betul. Saya bawa Jeffrey Nicole dan bawa siapa satunya ya, lupa saya, kayak Jeffrey Nicole deh sendiri ya. Iya, mau di Ayunda kan nggak jadi datang. Nggak jadi, makanya mungkin first time kita ketemu di situ kali ya. 2019 kali ya. 16 itu. Masih jadi di itu radio sebelah. Masih radio sebelah. Jadi itu first time ketemu sama Billy. Dan mungkin juga di 2020 ke bawah mungkin fokusnya di event meet and greet ya. Jadi ketika ada PH film yang pengen promo filmnya, biasanya kontak saya nih. Bisa nggak disupport, dibantu? Ya udah. Selagi saya ada waktu dan bisa ya pasti saya akan bantu seperti itu. Nah mungkin di 2019 ke atas sudah mulai fokus ke wedding nih. Wedding. Ya mungkin juga tahu kan ada wadah sendiri ya. Gitu. Jadi di mana udah 2019 ke atas sudah fokusnya ke wedding seperti itu. Event juga masih jalan gitu. By calling aja kayak gitu. By calling aja ya. Oke, tapi untuk saat ini lebih banyak kemana nih Gil? Apa wedding, apa IO, konser atau gimana? Dulu memang kalau untuk event ada beberapa yang saya ambil, ada beberapa yang nggak saya ambil, tapi mungkin fokusnya belakangan ini lebih ke wedding ya, karena kerjanya juga enak kali ya, kerjanya enak repot dan juga rutin gitu ya. Rutin jadi kita udah tahu mau ngapain, jadi nggak perlu lagi terlalu banyak membahas tenis, mungkin sudah ada pakemnya sendiri, tinggal kita laksanakan atau kita jalankan saja kayak gitu. Oke, nah jadi kalau menurut Ragil sendiri untuk di situasi saat ini Ragil sebagai penggiat freelance gitu ya, dengan event-event yang digarap atau mungkin dikerjasama dengan yang lain juga vendor sebutannya ya. Oke, jadi tantangan tersendiri menurut Ragil apa nih Gil tantangannya di situasi saat ini atau mungkin kegiatan yang saat ini Ragil jalani? Banyak ya. Salah satunya mungkin di timeline yang suka berubah kali ya. Yang awalnya seperti ini tiba-tiba mungkin ke B, kemudian pressure dari beberapa klien yang pengennya cepet gitu, padahal kita di lapangan agak sedikit sulit tenisnya, tapi itu semua bisa kita atasi karena mungkin
kita niatnya bagus ya, niatnya baik untuk bisa membantu agar jalan dengan lancar seperti itu kali ya. Ya, acara tersebut bisa terrealisasikan dengan baik ya. Dengan dipenuhi juga dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu juga pasti akan menjadikan kita menjadi lebih kuat lagi dalam menghadapi Tantangan ya. tantangan Di lapangan seperti itu. Karena kalau misalkan nggak punya pengalaman dari sebelumnya, kan kita nggak tahu cara menyelesaikan masalahnya tersebut ya. Oke, nah kalau misalkan ditanya nih, Ragil ini kan pasti sudah banyak, mungkin ratusan event kali ya. Ratusan event. Jadi gimana Gil, yang paling berkesan kira-kira menurut Ragil pada saat event apa nih? Oke, jadi dulu pernah ada event yang cukup besar karena event nasional dari Dirlantas Polri, MRSF namanya, Media Road Safety Festival, di mana ada Bapak Presiden juga hadir. Jadi mungkin flashback sedikit, persiapan kita itu harusnya tanggal 9, tiba-tiba seminggu berubah jadi tanggal 10 karena menyesuaikan jadwal Bapak Presiden. Mungkin itu yang jadi pressure terberat selama 1 bulan tidak tidur, Phil. Karena mempersiapkan jadwal agenda artisnya, karena kebetulan PAC talent nasional dan lokal saya yang handle, jadi cukup pressure, nggak tidur, apalagi waktu itu ada Raffi Ahmad kan, jadi agak bentrok di jadwal television, jadi mungkin itu yang paling berat dan paling berkesan. Dan kayaknya kalau diingat juga masuk rekor muri tuh kain terpanjang kan, kain apa ya, kain tenun atau jemputan terpanjang di Indonesia kali ya. Itu salah satu yang berkesan dan agak repot tentunya, yang sebulan nggak tidur kayaknya itu sih. Selebihnya banyak tentunya juga, seperti pilih kita sering jalan bareng dulu di meet and greet, kemudian cinema visit yang paling sering ya di 2020 ke bawah, Sebelum COVID ya. sebelum COVID ya, itu banyak tentunya para artis yang ke Palembang untuk promo filmnya, dan kita bantu support untuk bisa mengakomodir kebutuhan dari mereka itu sendiri. Oke, betul. Jadi memang apa namanya, bidang entertainment seperti ini luas gitu ya. Jadi Luas. kita bisa Salah satunya GPS ini ya, salah satunya GPS, turnamen Pan Mini Soccer ini. Betul. Kita juga relasi kita juga banyak gitu ya. Kita juga bertemu sama siapa aja tuh kayak nggak ada batasan gitu ya. Kita bisa bertemu sama si A, bisa bertemu sama si B. Termasuk orang yang paling berpengaruh mungkin di Indonesia ini ya, Bapak Presiden kita mungkin ya. Itu kan bisa menjadi dalam satu momen yang kita kadang tuh nggak duga-duga, kok bisa ya aku ada di titik ini. Betul. Kadang tuh siapa sih aku nih kok ada di sini gitu ya. Kok tiba-tiba sampai pampres gitu ya. Iya, kadang tuh seperti itu. Tapi karena itu memang perjalanan yang dari awal kita jalani, hasilnya di situ berarti. Baik, kita ke Faris lagi nih. Siap. Kita bahas teknis acara lagi ya. Nah, kalau menurut Faris sendiri, dalam setiap event yang dijalani di apa namanya Fun Mini Soccer ini ya, sudah 4 kali, kira-kira sama nih kayak Ragil tadi, tantangan terbesarnya apa nih, Riz? Tantangan terbesarnya adalah komunitas yang masih apa ya, istilahnya mengakali persyaratan yang telah dibuat oleh panitia. Oke, gimana? Contohnya gimana nih? Mengakali itu seperti Jadi apa? kita berkaca dari tahun sebelumnya. Jadi itu kita melarang pemain yang pernah bermain di Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan Liga 4. Oke. Kalau yang nggak aktif boleh. Jadi ada salah satu klub itu dia juga benar dia membawa pemain yang sudah tidak aktif. Tapi tidak aktifnya baru 8 bulan. Jadi kemarin ada sedikit apa ya, istilahnya dari tim lawan protes, dari tim lawan itu protes. Jadi ya keputusan kita, karena kita juga ada beberapa teman di PSSI ya. Jadi ketika kita tunjukkan data dan pemain tersebut mengiyakan, jadi pemain tersebut kita diskualifikasi. Tapi timnya tidak. Oke. Nah, tapi untuk tahun ini kita lebih pertegas lagi dari kejadian sebelumnya, bahwasanya pemain yang pernah bermain di Liga 1, 2, 3 dan 4, walaupun mereka sudah tidak aktif, jadi tidak kita perbolehkan. Jadi mungkin dari peserta juga ada yang lihat di YouTube ya, atau dengar langsung dari Ayo. Jadi pemain yang pernah bermain di Liga 1, 2, 3, 4, terus juga Pro Futsal dan Liga Nusantara, kita blacklist. Jadi tidak boleh bermain di pekan ini. Karena kan memang harapan kita kembali lagi sportainment tadi ya. Jadi ini bukan ajangnya pemain liga, bukan ajangnya pemain profesional. Jadi kita benar-benar fun dan silaturahmi antar komunitas aja sih. Betul. Jadi tujuannya juga harus diingat juga ya. Iya, Ini betul. bukan yang betul-betul yang pure lomba olahraga beneran, ya enggak ya. Tapi tujuannya memang untuk menjaga silaturahmi dan juga menumbuhkan hiburan juga di situ, dan juga banyak sekali yang bisa diambil dari kegiatan tersebut. Ya karena ini Kak, yang daftar juga bukan hanya komunitas yang
orang di dalamnya itu pencinta mini soccer. Tapi balik lagi ada komunitas yang dari perusahaan A, perusahaan B. Karena mayoritas yang dari perusahaan itu kan ya mungkin ada orang tua yang udah dewasa. Kalau misalnya itu kita benturkan sama pemain liga, jadi terkesan mini soccer GPS Cup ini ya nggak seru kayak gitu kan. Terlalu apa? Langit dan bumi lah kalau pada saat pertandingannya seperti itu. Betul. Jadi kita juga ibaratnya nggak mengkotak-kotakan juga ya, misalkan harus anak muda semua gitu ya. Karena kan bener di perusahaan itu kan pasti juga ada orang yang udah tua, tapi memang hobi olahraga. Hobi olahraga. Tapi kalau misalkan mau diporsir tenaganya sama, ya kan nggak mungkin ya. mungkin. Nggak mungkin hal tersebut bisa terjadi. Oke, jadi hal unik dari event ini menurut kalian tadi gestar tadi ya? Gestar ada lagi nggak hal unik lainnya? Oke, mungkin kita beda dikit rule of the games-nya ya. Boleh. Jadi kita ada namanya rule of the games, di mana ini adalah aturan konkret yang harus dipatuhi para pemain dan juga ofisial. Di mana semuanya ini terbagi menjadi total 15 pemain dan satu ofisial termasuk gestar ya. Satu gestar jadi Satu 17 gestar jadi 17 orang. Nanti untuk pemainnya itu sendiri di lapangan ada 8 ya. 8 sama gestar. 7 pemain dan satu gestar tadi. Itu untuk pakemnya nih. Kemudian apalagi tenisnya, mungkin tenisnya akan dibahas sedikit sama Paris rule of the game-nya ya. Bisa disampaikan Riz, Siap. kayak gitu. Boleh, Riz. Izin ya, Untuk- Phil. Untuk rules of the game sebenarnya banyak pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ada tidak offside. Offside. Ya, Oke. jadi itu tidak ada. Yang kedua, pemain yang sudah diganti apakah boleh masuk kembali untuk melakukan pergantian? Itu diperbolehkan. Yang ketiga, boleh nggak kita bawa gestarnya ada 2 nih? Ada beberapa tim yang coba konfirmasi kita boleh nggak bawa 2 kan? Untuk sementara waktu kita hanya mewajibkan 1 karena kita memikirkan tim lain juga kak. Takutnya nanti tim lain nggak kebagian gestar. Tapi sebenarnya di Palembang ini banyak loh kak potensi perempuan yang hobi juga di sepak bola, olahraga. Nah jadi harapannya tim 32 dapat semua. Dapat semua. Iya. Nanti kalau belum dapat panitia akan bantu. Jadi mungkin sembari jalan, sembari kita lihat kekurangannya apa, kemudian apa yang kita bisa bantu dan juga kita bisa penuhi kebutuhan dari masing-masing peserta biar semuanya bisa ikut merasakan hal yang sama ya, dan tidak merasa gimana-gimana, biar kita buat adil seadil-adilnya. Jadi sembari kita buka pendaftaran, sembari kita lihat juga progresnya, kira-kira apa yang bisa kita perbaiki dan kita bisa penuhi untuk kebutuhan dari peserta itu sendiri gitu. Oke, baik. Jadi ini sudah membahas tentang teknis peserta juga ya. Kira-kira ada lagi nggak yang perlu dipenuhi atau perlu kualifikasi dari peserta ini sendiri yang harus dipenuhi? Oke, paling ini sih. Jadi kita kan pendaftarannya melalui Google Form kak. Jadi mungkin saat ini seluruh peserta itu banyak yang konfirmasi kita bahwasanya agak sedikit kesulitan untuk pengisian Google Form tersebut. Nah jadi di sini juga kami sampaikan untuk peserta yang kesulitan dalam pengisian Google Form, kami akan membantu. Jadi nanti peserta tinggal mengirimkan data pemain. Nah nanti kita yang akan mengisikan data pemain tersebut ke Google Form yang sudah kita buat sendiri. Jadi dari panitia sangat mempermudah, dan kita pun juga nanti akan memberikan satu soft file yang mana itu bisa mereka print dan bisa mereka tulis tangan. Jadi nanti untuk foto pemain juga bisa mereka tempel sendiri. Dan itu yang nanti juga akan kita bantu lagi untuk pengisian di Google Form-nya seperti itu. Oke, jadi nambah dikit jadi ya, Boleh. biar jelas bahwasanya kenapa kita buat Google Form, biar nanti takutnya mereka nggak bisa kumpul atau mengumpulkan data, jadi kita buat secara online. Ya, biar lebih praktis ya. Praktis, tujuannya seperti itu. Jadi di mana kita buat Google Form yang isinya ada nama official, ada nama tim beserta fotonya, biar nanti kita bisa screening. Takutnya nanti ada yang penyelinap masuk dari profesional, kita menghindari itu, maka kita buatkan Google Form beserta nama pemain dan juga fotonya. Tetapi apabila merasa sangat repot sekali nih atau ribet sekali nih, maka kita panitia menyiapkan opsi termudah dengan
mengirimkan soft file di mana mereka bisa isi, nggak harus ngisi melalui Google Form seperti itu. Jadi nanti teknisnya kita buatkan player di mana mereka bisa tinggal scan, habis scan nanti mereka masuk Google Form, silakan nanti diisi. Mungkin kendala sampai saat ini adalah mereka di Google Form untuk mengumpulkan data pemainnya seperti itu. Itu biasanya diserbu di last minute sih seperti itu. Benar, biasanya kalau misalkan sudah mau akhir-akhir, sudah last minute, baru mereka akan kebut-kebutan gitu ya. Oke, nah jadi kalau kalian sendiri untuk teknis mengumpulkan pesertanya gimana nih? Apa aja yang dilakuin? Promo kemana atau mungkin apa gitu? Oke, untuk teknis pengumpulan peserta sebenarnya kita ada grup WhatsApp Kak, di grup mana WhatsApp. ya itu perkumpulan para ketua komunitas mini soccer. Mungkin ada beberapa komunitas yang nggak masuk juga di WhatsApp itu. Kalau kita flashback dulu di tahun sebelumnya ya Kak. Oke. Jadi tahun sebelumnya itu kita sebenarnya di GPS season 3 itu kita cek ombak dulu Kak awalnya. Oke. Jadi kita cek ombak. pura-pura sebenarnya. Pura-puranya ya. Kita tes yuk yang mau ikut GPS season 3. Nggak sampai 1 hari itu udah full list 32 tim. Berarti responnya oke. Responnya oke. Malah ada yang sampai waiting list 10 tim. Wow. Berarti kan sebenarnya kalau mau kita Antusias dong. Iya, antusiasnya waktu di season 3 kan. Nah, jadi dari situ ya karena timnya udah ada kita tinggal buat kan. Nah, cuman minusnya jadi ada beberapa komunitas yang belum masuk grup tersebut dan juga mungkin tidak memegang handphone. Jadi mereka sedikit protes kok sistemnya seperti itu. Makanya di season ini kita lebih adil untuk pengumpulan pesertanya. Ya kita salah satunya ini nih. Kita siaran di radio kayak gitu. Nama dikit ya. Boleh. Kemana aja promonya. Pertama kita bersyukur banget udah disupport sama RRI Pro 4 udah menjadikan wadah buat kami bisa mempromosikan turnamen ini dan saya sangat senang sekali Pil udah dibantu. Alhamdulillah. Berkat Pro RRI kita bisa mensiarkan ya, bisa men-sounding, mempublish turnamen ini seperti apa karena ini konsepnya bagus, emang butuh dukungan. Kalau dirasa kalau misalkan sayur asam kurang garam kurang sedap ya, makanya kayak satu lagu promo dangdut dong. makanya kita promo minta tolong di Pro RRI 4 dan terima kasih kembali kami ucapkan udah dikasih wadah. Kemudian mungkin kita akan kita ada sosial media tentunya. Oke. Namanya @liga_kito. Liga kita. Jadi teman-teman yang mungkin pengen cari tahu seputar turnamen itu, kemudian Q&A-nya seperti apa, kemudian pengen tahu daftarnya berapa, bisa dilihat di sosial media kita di Liga Kito. Atau bisa kontak kalau males buat sosial media bisa melalui CV kontak person. Ada Putra dan juga Paris masih bisa dilihat di sosial media tentunya seperti itu. Oke. Jadi kalau menurut kalian sendiri sebelum kita memulai acaranya gitu ya, ekspektasi kalian sebenarnya untuk saat ini sudah berapa persen ya kualifikasinya? Keberhasilannya kira-kira dari Ragil. Oke, dari aku dulu deh. Oke, sebenarnya ekspektasiku sangat tinggi Phil karena pengen menjadi awal di mana kita coba buat konsep yang berbeda. Biasanya kan turnamen ini kan cuma turnamen, gak ada entertainmentnya. Kita pengen buat berbeda, di mana kalau ini berhasil dan ini antusiasnya banyak dan juga para stakeholder juga mendukung, kita bisa menjadikan pakem nih. Oke. Saya juga udah ngomong kemarin sama pas audiensi udah ngomong juga, bahwasanya kalau ini misalkan bagus dan terlaksana kita pengen jadikan pakem. Syukur-syukur dari Pemprov bisa mau mengambil konsep ini kayak gitu loh. Dibuat lebih skala lebih besar ya. Gak hanya di Palembang, mungkin diadakan se-Sumsel kayak gitu. Makanya kita pengen coba dulu konsep ini. Antusiasnya seperti apa atau banyak, kemudian para peserta juga sangat berantusias dan juga stakeholder juga sangat puas, tentunya kita akan coba garap yang lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Baik. Berarti ini bisa dibilang titik awal juga ya. Apalagi nanti bakal ada Pak Gup juga yang datang ya. Pengennya kita Bismillah, siapa tahu nanti di notis kan. Ya, beliau menyempatkan ya untuk diagendakan. Ya udah nanti saya datang kan. gitu. Wah, keren nih, bisa nih kita terapin di tingkat provinsi. Wah, keren dong. Betul. Mungkin ya kita butuh kita juga membuka untuk para sponsorship yang pengen bergabung atau pengen juga untuk bisa menjadi bagian dari turnamen ini, silakan bisa menghubungi Paris juga atau menghubungin ada tim kita namanya Fadil, nanti dia bagian untuk sponsorship juga. Karena kalau kita berjalan sendiri rasanya agak berat ya. Iya, benar. Kita butuh beberapa mungkin yang sponsor buat baik nanti material maupun immaterial, di mana
lancarnya kegiatan ini tentunya itu berkat semua pihak seperti itu. Betul, tentunya juga untuk sponsorship juga jangan ragu-ragu karena kita juga pasti tahu ya kalau misalkan acara ini pastinya akan memiliki exposure yang Betul. luas juga nanti ya. Karena pasti juga nanti bakal ada yang ini apa ibaratnya pasti dari setiap mereka tuh ada yang snapgram gitu kan. Nah apalagi kalau misalkan satu orang itu viewersnya bisa mencapai 500 kaliin aja dari berapa peserta gitu Betul, kan. betul. Jadi mikirnya harus seperti itu biar makin mantap. Oke, jadi kalian nggak ada ini nih, misalkan kunjungan kemana gitu, teknis pengumpulan ininya apa pesertanya? Atau langsung dari sosmed aja nih woro-woronya? Sejauh ini kita lebih ke apa ya? Lebih ke mengumpulkan komunitas ya. Komunitas. Yang kita tarik data dari sebelumnya, database sebelumnya di mana mungkin kata Paris tadi menambahkan sedikit sudah ada database-nya, pesertanya sudah ada sekian-sekian. Kita akan fokuskan ke itu dulu. Tetapi mungkin kita akan sounding melalui sosial media lebih luas kali ya karena juga udah mepet ya 6 sampai 7 mungkin di minggu depan udah mulai pelaksanaan. Jadi kita akan kejar karena memang kita berharapnya pesertanya juga memenuhi kuota dan juga antusiasnya paling penting ya. Bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Paling tambahannya ya harapannya tim yang sudah istilahnya Kak saya ikut yang sudah didata 52 tim tadi ya tetap komit dan semoga cepat mengumpulkan para penggawanya. Jadi kita panitia juga lebih bersemangat kalau misalnya memang seluruh kota udah terpenuhi sih. Oke, jadi ini kalau misalkan melebihi dari 32 tim nggak bisa berarti ya? Kita lihat ya sampai last minute ya. Semisal memang ada tim yang mengundurkan diri atau ada tim yang memang dirasa timnya kurang, kita mungkin akan gantikan dengan waiting list ya. Makanya kita pengen datanya dulu seperti apa. Seandainya memang kuotanya lebih, kita akan tampung di waiting list. Jika ada peserta yang mengundurkan diri atau berkenan tidak ikut, kita akan gantikan dengan mungkin yang duluan untuk sudah ngelis pengen atau ngekip pengen ikutan seperti itu. Karena baik kita berharap kita masih menunggu untuk para komunitas nih yang ada di kota Palembang mobil khusus, kita menunggu untuk kalian ikutan di turnamen ini. Kita sama-sama berkumpul bersilaturahmi, kami sediakan wadahnya dan juga mungkin hadiahnya juga lumayan ya. Saya rasa hadiahnya juga lumayan. Kemudian kita buatkan mungkin juga beberapa item-item yang mungkin bisa menjadi perbedaan dari sebelumnya seperti itu. Oke, iya dong. Jadi selain berkumpul juga ya sama yang lain-lain juga silaturahmi tentunya kalau misalkan maksimal tampil akan meraih hadiah dong, meraih juara dan juga mendapatkan hadiah tadi ya. Oke, nah jadi ini terakhir nih pilih tanya mungkin harapan untuk event ini kira-kira harapan terbesarnya dari Fahris apa nih Riz? Oke, dari Paris dulu ya. Sebenarnya harapannya dari event ini dari lubuk hati paling dalam ya sebenarnya karena memang benar-benar cinta sepak bola. Ya. Jadi sebenarnya di sini tujuan kami membuat event balik lagi untuk bersilaturahmi. Nah, jadi harapannya untuk para peserta juga mungkin banyak peserta Kak yang masuk menanyakan soal hadiah dan lain sebagainya. Intinya kita dari tim akan memberikan yang terbaik. Karena balik lagi dengan konsep yang kita gaungkan dari awal, kita mencoba dengan budget yang kita punya, kita memberikan yang terbaik dengan konsep yang baru, yang jadi, lebih fresh ya. Yang lebih fresh. Jadi harapannya untuk para tim bersemangat dulu di tahun ini, bantu kita untuk memeriahkan, untuk melangsungkan kegiatan ini, dan insya Allah kalau misalnya memang ini berjalan dengan baik dan sesuai ekspektasi dari kita maupun tim ataupun peserta lainnya, ya insya Allah tahun depan akan kita laksanakan lebih matang, persiapannya mungkin lebih jauh, 3-4 bulan udah kita persiapkan. Jadi ya insya Allah lah, intinya harapannya ya semoga acara ini sukses, lancar, terus juga meriah dan bisa dihadiri oleh Sumatera 1 ya mungkin ya. Amin. Ya, amin itu aja sih. Satu lagi dong pesan untuk para peserta. Oke, nambah dikit kali ya. Boleh. Jadi kelupaan sedikit bahwasanya untuk rule of the game-nya tadi bahwasanya permainannya kita sistem grup ya. Jadi mungkin satu tim itu akan terbagi menjadi satu grup isinya 4 tim. Dan mereka akan ketemu semua
dan bermain di babak penyisian itu 2 kali 10 menit. 2 kali 10 menit. Itu untuk babak penyisian ya. Nanti untuk finalnya 2 kali 12 menit itu di final ya. Jadi jangan khawatir pendaftarannya berapa, jangan khawatir kok mahal banget. Enggak, ini kami rasa udah sesuai dengan Worth it ya. Worth it dan kita udah bahas dengan matang kayaknya ini sangat worth it dan bisa dijangkau lah kali ya, karena mainnya sistem grup sama aja mereka seperti bermain main biasa ya. Main biasa. Kayak main biasa karena kita buat mainnya sistem grup seperti itu. Mereka juga dapat fotografer di setiap pertandingan mereka juga kan. Bonus Jadi dong. rencananya tiap pertandingan kita jadi tiap pertandingan kita ada fotografer dan mereka bisa akses, bisa mendapatkan fotonya per live pertandingan. Jadi tiap pertandingan kita isi dengan fotografer dan juga ada wasit yang profesional. Iya, oh iya belum dibahas dong. Belum dibahas itu. Iya. Jadi kita ada wasit profesional di mana kita buatkan turnamen walaupun mini soccer kita sehat. Tidak ada hal-hal gimana-gimana, kita buat turnamennya sehat. Kita hadirkan wasit yang profesional, kita hadirkan fotografer yang profesional agar mereka bisa mendapatkan momen yang mereka inginkan. Dan juga mungkin untuk tenis wasitnya kita juga akan buat profesional dengan ada kartu merah, kartu kuning. Oke. Kenapa itu? Biar kita meredam agar tensinya tidak terlalu panas. Jadi untuk mereka yang punishment bahasanya atau melanggar ada sanksi kartu kuningnya. Kita buka di biayanya di 10.000 dan kartu merah 30.000. Itu tujuannya bukan di biayanya tapi lebih ke meredam tensinya itu sendiri. Meredam tensinya. Aduh, Gitu. udah di menit-menit terakhir ada yang nelpon nih. Iya. Masih ada? Oke. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi. Halo, selamat pagi. Oke, tidak ada suara, kita tutup dulu ya. Boleh. Nanti yang mau tanya-tanya masih ada sekitar 5 menit lagi. Nanti kalau misalkan bisa dijawab oleh kedua narasumber kita bisa kita jawab. Oke, tadi sempat tertahan ini pesan untuk para peserta nih, Faris, gimana? Pesan-pesannya untuk para peserta. Pesan untuk para peserta, yang jelas balik lagi kami dari panitia memberikan wadah yang baik, wadah yang bisa menjadi balik lagi silaturahmi bagi peserta. Ya harapannya peserta menjalankan apa yang sudah menjadi persyaratan dari panitia agar tidak ada permasalahan nantinya pada saat berjalannya laga seperti itu. Selamat pagi. Terputus. Oke, tentunya untuk peserta mudah-mudahan bisa menjalankan SOP yang sudah diberikan SOP yang ya. sudah diberikan. Yang sudah diberikan oleh tim dari GPS ini sendiri. Oke, luar biasa, kita sudah di penghujung acara, penghujung obrolan kita. Terima kasih pilih ucapkan untuk Ragil dan juga Faris sudah mampir di RRI Perempat Palembang, juga mengulik tentang event yang akan kalian gelar ya. Turnamen Fun Mini Soccer yang akan digelar di tanggal 6 dan 7 Desember 2025. Pokoknya jangan ragu-ragu lagi yang tadi sudah mendaftar tapi belum fix ya. Betul. Silakan fix, karena nanti kalau misalkan sudah penuh kuotanya kalian sendiri yang akan menyesal nantinya ya. Betul. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan sebelum ditutup, Ragil, Faris? Oke, kembali mungkin mempertegas ya Pil. Jadi kita buka pendaftaran masih bisa sampai tanggal 3 Desember. Oke. Buat peserta yang pengen daftar buruan. Turnamennya juga sebentar lagi. Dan mungkin pesan-pesan buat peserta boleh nanti dimeriahkan dengan kehadiran supporter. Iya, Karena betul. kalau kata supporter bahasa Palembangnya lesu main. Iya, Jadi krik-krik silakan lagi ya. silakan boleh membawa supporternya dan tetap jaga kondisivitas dan tentunya sportivitas. Karena buat apa kita turnamen tapi kita terpecah belah gitu. Betul. Jadi harus tetap menjunjung sportivitas dan juga Sportivitas dan kondusif ya. kondisivitas kayak gitu. Kondusif biar semuanya berjalan dengan lancar. Oke, kita akhiri dulu kebersamaan kita di Thank you, kesempatan thank you, kali thank you, ini. thank you, Terima Will, kasih ya. kembali kami ucapkan mewakili LPP RRI Palembang untuk Ragil Barak dan juga Faris dari Direktur GPS. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.